Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Berjumpa lagi dengan Bu Ripana dalam pelajaran akuntansi keuangan. Sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa kalian pahami dengan baik. Baik, Ibu akan melanjutkan materi kita, penghapusan piutang. Piutang dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih, dianggap sebagai kerugian. Maka piutang dihapuskan. Piutang artinya piutang yang tidak mungkin dapat ditagih dianggap sebagai kerugian, maka piutang dihapuskan dan harus berdasarkan keputusan pejabat perusahaan yang mempunyai kewenangan. Jadi, penghapusan piutang sama dengan kerugian piutang tak tertagih. Penghapusan yang tidak dapat ditagih bergantung pada metode penghapusan piutang yang digunakan perusahaan. Ada dua metode penghapusan piutang, yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung atau kerugian piutang tak tertagih langsung. Metode penghapusan langsung dicatat sebagai beban pada periode terjadinya penghapusan piutang. Baik, pencatatan transaksi penghapusan piutang langsung. Penerapan metode ini, transaksi penghapusan piutang dicatat dengan jurnal debit akun beban piutang tak tertagih dan kredit akun piutang dagang. Dalam kartu piutang debitor yang bersangkutan dicatat sebagai mutasi kredit. Contoh, 10 Februari 2014. PD Sarina menghapuskan piutang pada toko Murni Rp1.150.000 karena toko Murni jatuh pailit. Transaksi tersebut dicatat PD Sarina ke dalam jurnal sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih di debit Rp1.150.000, piutang dagang di kredit Rp1.150.000. Inilah metode penghapusan piutang langsung. Jadi, pada saat menghapuskan piutang, maka beban piutang di sebelah debit, piutang di sebelah kredit. Pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan. Kadang-kadang piutang yang telah dihapuskan kadangkala debitor yang bersangkutan datang dan menyatakan kesanggupan untuk membayar. Maka pencatatannya mendebit akun piutang dagang dan kredit akun beban piutang tak tertagih. Dalam kartu piutang dicatat sebagai mutasi debit. Contoh merajuk pada contoh di atas. Misal, tanggal 10 Maret 2014, toko Murni datang dan menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk melunasinya. Pada tanggal 20 April 2014, PD Sarina menerima pembayaran dari toko Murni sebesar Rp1.150.000. Jurnalnya sebagai berikut. Pada tanggal 10 Maret dicatat dalam jurnal umum di mana transaksi berkaitan dengan menyatakan kesediaan untuk melunasi, maka piutang dagang di debit Rp1.150.000, beban piutang tak tertagih di sebelah kredit Rp1.150.000. Lalu pada tanggal 20 April transaksi berkaitan menerima pembayaran, maka dicatat dalam jurnal penerimaan kas di debit Rp1.150.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp1.150.000.
Baik, Ibu lanjutkan, yaitu metode penyisihan atau metode penghapusan piutang tidak langsung. Dalam penerapan metode penyisihan, kerugian piutang yang menjadi beban suatu periode akuntansi dihubungkan dengan piutang yang terjadi dalam periode yang bersangkutan. Besarnya kerugian piutang ditetapkan berdasarkan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih. Kita perhatikan dalam bentuk contoh soal. Pencatatan beban piutang tak tertagih metode tidak langsung, atau pencatatan penghapusan piutang metode tidak langsung. Pada tiap akhir periode, besarnya piutang yang ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun beban piutang tak tertagih dan kredit akun penyisihan piutang tak tertagih. Contoh soal PD Sarinah tanggal 31 Desember 2014. Perhatikan di sini saldo akun piutang dagang pencatatan terjadi pada akhir periode, yaitu 31 Desember. Piutang yang tidak dapat ditagih ditaksir, yaitu dengan cara saldo akun piutang dagang 225 juta, dari jumlah tersebut ditaksir tidak dapat diterima pembayarannya sebesar 3%. Maka 3% dikali 225 juta rupiah menjadi 6.750.000 rupiah. Jumlah tersebut diakui sebagai kerugian piutang tak tertagih periode 2014. Pada tanggal 31 Desember dibuat jurnalnya sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih 6.750.000 rupiah, penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih di sebelah kredit 6.750.000 rupiah. Baik, pencatatan transaksi penghapusan piutang tidak langsung. Berdasarkan contoh di atas, akun penyisihan piutang tak tertagih pada tanggal 1 Januari 2015 menunjukkan saldo kredit 6.750.000 rupiah. Perhatikan tadi tanggal 31 Desember 2014, akhir periode Desember, maka menjadi saldo awal di bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2015. Akun tersebut didebit setiap terjadi transaksi penghapusan piutang. Artinya, kerugian dari piutang yang tak tertagih atau penghapusan piutang dibebankan pada akun penyisihan cadangan piutang tak tertagih. Contoh soal, tanggal 12 Maret 2015, PD Sarinah menghapuskan piutang toko baru 750.000 karena debitor yang bersangkutan jatuh pailit. Jurnalnya sebagai berikut. 12 Maret, penyisihan atau cadangan piutang tak tertagih di debit 750.000 rupiah, piutang dagang di sebelah kredit 750.000 rupiah. Ibu mau sampaikan bahwa akun penyisihan cadangan piutang tak tertagih di sebelah debit jika terjadi penghapusan piutang pada periode berjalan. Nah, jika akun beban piutang tak tertagih di debit, maka itu pencatatan pada akhir periode, di mana penyisihan cadangan piutang tak tertagihnya di sebelah kredit. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Setelah pos jurnal di atas dipindah bukukan, akun penyisihan piutang tak tertagih dalam buku besar tanggal 12 Maret 2015
seperti di bawah ini. Buku besar akun penyisihan piutang tak tertagih sejak 1 Januari, keterangan saldo di sebelah kredit 6.750.000. Lalu 12 Maret, keterangan posting dari jurnal umum di debit 750.000. Maka saldo akun penyisihan piutang tak tertagih di sebelah kredit tinggal 6 juta rupiah. Oke. Pencatatan penerimaan piutang yang telah dihapuskan pada metode tidak langsung. Ada kalanya setelah piutang dihapuskan, ternyata debitur yang bersangkutan datang dan menyatakan kesanggupan untuk membayar. Dalam catatan mendebit akun piutang dagang dan mengkredit akun penyisihan cadangan piutang tak tertagih. Dalam kartu piutang dicatat sebagai mutasi debit. Contoh merajuk pada contoh di atas. Tanggal 12 April 2014, toko baru datang dan menyatakan kesediaannya untuk melunasi. Pada tanggal 12 Mei menerima pembayaran dari toko baru. Jurnalnya sebagai berikut. 12 April, 12 April dicatat ke dalam jurnal umum pada saat menyatakan kesediaan kesanggupan. Piutang dagang di sebelah debit Rp750.000, penyisihan cadangan piutang tak tertagih di sebelah kredit Rp750.000. Lalu pada tanggal 12 Mei pada saat menerima pembayaran dicatat dalam jurnal penerimaan kas di debit Rp750.000, piutang dagang di sebelah kredit Rp750.000. Kesimpulannya, mohon diperhatikan pada metode pencatatan penghapusan piutang tidak langsung diawali dari penghapusan piutang dengan jurnal penyisihan cadangan di sebelah debit, lalu piutangnya di sebelah kredit. Pada saat menerima kesanggupan dari debitor, piutang dagangnya di sebelah debit, penyisihannya di sebelah kredit. Pada saat sudah menerima uangnya, kas di debit, piutang dagang di kredit. Baik, sekarang kesimpulan untuk pencatatan penghapusan piutang di sebelah pencatatan penghapusan piutang metode langsung. Pada saat penghapusan, beban piutang tak tertagihnya di debit, piutang dagang di sebelah kredit. Pada saat menerima kesanggupan untuk membayar, piutangnya di debit, beban piutang tak tertagihnya di kredit. Pada saat menerima uangnya, kas di debit, piutang dagang di sebelah kredit. Demikianlah video materi pencatatan piutang. Mudah-mudahan bisa kalian pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa bertanya melalui Google Classroom. Cukup sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.